Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen mata kuliah Masail Fiqhiyah. Perkenalkan, nama saya Fariha Maufiroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Masail Fiqhiyah. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh beliau. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu tentang hukum bermedia sosial serta manfaat mudaratnya, juga bagaimana seharusnya didaya gunakan oleh kaum muslimin. Nah, dalam satu dekade terakhir ini, wajah dunia telah berubah total. Batas-batas geografis runtuh, digantikan oleh ruang digital yang kita kenal sebagai media sosial. Mulai dari membuka mata di pagi hari hingga menjelang tidur malam, jemari kita tidak pernah lepas dari aktivitas scrolling, typing, dan sharing. Bagi seorang muslim, setiap jengkal kehidupan tidak pernah lepas dari nilai ibadah dan pertanggungjawaban. Media sosial bukan sekedar ruang kosong tanpa aturan. Ia adalah medan baru, tempat di mana pahala bisa mengalir tanpa henti, atau justru menjadi ladang dosa jariah yang terus menumpuk. Bagaimanakah Islam memandang fenomena ini, dan bagaimana seharusnya kita menavigasi diri di dunia maya ini? Mari kita bahas. Dalam kaidah fikih kontemporer, para ulama menyepakati bahwa hukum asal dari teknologi dan media sosial adalah mubah atau boleh. Hal ini bersandar pada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Media sosial adalah alat, sebuah sarana atau wasilah. Hukum pemanfaatannya sangat bergantung pada tujuan dan cara penggunaannya. Ia bisa berubah menjadi wajib jika digunakan untuk menyebarkan kebenaran yang mendesak, menjadi sunnah untuk menyambung silaturahmi, tetapi juga bisa merosot menjadi haram jika diisi dengan kemaksiatan, fitnah, dan adu domba. Disinilah pentingnya kecerdasan spiritual dalam menyikapi teknologi. Jika didaya gunakan dengan benar, media sosial membawa manfaat yang luar biasa besar bagi umat Islam. Pertama, sebagai sarana dakwah yang masif. Dahulu, seorang ulama membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyampaikan ilmu ke pelosok negeri. Hari ini, lewat video singkat atau tulisan yang bermanfaat ini, pesan Islam yang damai bisa menjangkau jutaan manusia dalam hitungan detik. Kedua, menghidupkan silaturahmi. Jarak yang jauh kini bukan lagi penghalang untuk saling menyapa dan mempererat ukhuwah Islamnya dengan sanak saudara. Ketiga, ladang amal sosial dan ekonomi. Media sosial mempermudah penggalangan dana untuk korban bencana, membantu pelaku usaha kecil muslim berkembang seperti UMKM, serta menjadi sarana edukasi yang inklusif bagi siapa saja yang ingin belajar. Namun, di balik sejuta kemudahan itu, media sosial menyimpan mudarat dan racun yang siap menghancurkan iman dan moral jika kita lengah. Salah satu bahaya terbesar adalah maraknya ghibah digital, fitnah, dan namimah atau adu domba. Jempol manusia hari ini begitu mudah mengetik makian, menyebarkan hoaks tanpa tabayun, dan meruntuhkan kehormatan orang lain. Lantas bagaimanakah seharusnya kaum muslimin mendaya gunakan media sosial? Ada beberapa panduan syariat yang harus kita pegang teguh. Pertama, luruskan niat. Jadikan setiap aktivitas posting,
like, dan share sebagai niat ibadah mencari ridho Allah, bukan sekedar mengejar popularitas atau jumlah pengikut atau followers. Kedua, terapkan prinsip tabayun. Jangan pernah menjadi agen penyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Saring sebelum sharing. Ketiga, menjaga lisan dan tulisan. Ingatlah bahwa setiap huruf yang kita ketik akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka tulislah hanya kata-kata yang baik, atau lebih baik diam. Keempat, lakukan manajemen waktu yang ketat. Buat batasan waktu yang jelas dalam bermedia sosial dan jangan biarkan dunia digital merampas waktu produktif serta waktu berharga kita semua. Kesimpulannya adalah media sosial adalah cerminan dari hati kita. Ia bisa menjadi jalan pintu menuju surga melalui ilmu dan kebaikan yang kita bagikan, atau justru menjadi jurang yang menyeret kita ke dalam dosa. Jadilah muslim yang cerdas secara digital dan matang secara spiritual. Gunakan jemarimu untuk menanam kebaikan agar kelak di hari akhir rekam jejak digital kita menjadi saksi pembela, bukan penuntut di hadapan Allah. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.